Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih teman-teman, aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari teman kita namanya Mbak Farida. Mbak Farida ini udah pernah kasih testimoni sholawat dan sekarang kasih testimoni lagi, alhamdulillah. Tapi sebelumnya klik dulu ya tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi nih kalau aku ada video baru, upload video baru, teman-teman tuh langsung dapat pemberitahuan dari YouTube. Dan di-share ya teman-teman ke medsos teman-teman sebanyak-banyaknya. Semakin sering share, semakin banyak yang lihat, kemudian ikutan bersolawat, mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita baca ya teman-teman pengalaman sholawat dari Mbak Farida di Pasuruan. Mbak Farida ini ngechat aku, nge-WA aku di tanggal 14 Maret. Kak, aku dapat 1 minggu ini pulang ke rumah orang tua sama suami dan anakku. Soalnya di rumah gak punya stok makanan dan uang buat beli bensin pun aku gak punya. Akhirnya aku pulang ke rumah ortu, tidur di sana sampai 1 minggu. Ini masih di orang tua, anakku nggak sekolah, aku kerja berangkat dari rumah orang tua. Aku posisi aku sekarang udah nggak ada uang belas, mau utang lagi aku udah nggak berani, udah nggak pengen lagi utang. Jadi ya udah Kak, aku pulang aja ke rumah ortu. Tapi aku malu sama ortu karena uang bensin aku tiap mau berangkat kerja minta. Aku minta solusi ya Kak, sekarang aku harus gimana ya? 2 hari ini ibadahku juga menurun nggak Kak? Biasanya aku sholat tahajud, 2 hari nggak sholat tahajud. Nggak baca waqiah, sholawat juga menurun. Biasanya zuhur udah dapat 4.444, sekarang malah masih dapat 1.000. Kemudian aku kasih tahu Mbak Farida, minta sama Allah supaya dikasih semangat ibadah. Nah, lanjut. Bismillah, nggih Kak, makasih banyak udah nyemangatin aku terus. Semoga Kakak diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, amin. Kemudian Mbak Farida chat aku lagi, alhamdulillah, bersyukur banget sekarang hutangku sedikit demi sedikit sudah berkurang Mbak. Semoga semua hutangku lunas dan aku bebas dari hutang piutang. Aku sekarang usaha buat kue kering lebaran Mbak, alhamdulillah punya 3 orang yang bantu gue. Masya Allah, keren, mudah-mudahan lancar ya Mbak, bisa bantu banyak orang, amin. Aku tambah semangat Mbak, semoga terus dan terus istiqomah sholawat aku, amin. Nah kemudian di tanggal 11 April Mbak Farida ini ngechat aku lagi, Kak mau tanya nih, gimana caranya aku mengajak suami aku bersolawat dan sholat 5 waktu ya, biar gak bolong-bolong. Karena suamiku repot kalau diajak sholat tepat waktu Kak. Padahal udah banyak keajaiban sholawat buat aku dan keluargaku, tapi kayaknya suami masih meragukan gitu Kak. Betul Kak, dia gak mau dengerin aku. Kemudian aku jawab pakai suara ya teman-teman. Iya Kak, terus aku kan berdoa buat suami. Makasih, iya Kak, terus aku akan berdoa buat suami. Makasih banyak Kak Mel udah banyak memberi solusi dan saran buat aku. Semoga Kak Mel dan keluarga selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki lancar, barokah, amin. Kemudian di tanggal 20 April chat aku lagi, aku baca juz 29 Kak, insya Allah mulai nanti sore. Jadi di grup aku itu ada yang namanya kita hatam, kita ngaji bareng, kita hatam setiap seminggu sekali tuh hatam. Jadi bacanya bareng-bareng, misalnya si A baca juz 1, si B juz 2, si C juz 3, begitu di grup. Dan itu nggak harus bagi yang mau ikutan baca aja. Dan Mbak Farida ini ambil juz 29, itu tanggal 20 April. Nah kemudian di tanggal 2 Mei Mbak Farida chat aku, Assalamualaikum Kak Mel, gimana kabarnya sekeluarga? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin.
Mau sedikit cerita nih Kak, alhamdulillah senang banget aku Kak. Tadi setelah habis buka puasa, Pak Deku telepon aku disuruh buatin parcel sebanyak 100 kardus dan isinya macam-macam kue kering yang aku jual. Itu Kak, ya Allah, nggak nyangka banget aku dapat pesanan banyak. Total uangnya semua 19 juta Kak. Bersyukur alhamdulillah. Berkat sholawat semua yang aku inginkan diijabah oleh Allah. Orderan kue di pabrik juga banyak Kak. Ya Allah, bersyukur banget aku Kak Mel. Allah terus memberiku rezeki dan kesehatan buat keluargaku, dan hutangku sedikit demi sedikit sudah tertutupi. Semoga aku dan keluarga tetap diberi kekuatan iman, tawakal, dan terus semangat mendawankan sholawat. Amin. Kemudian aku jawab, Masya Allah, sholawatnya masih dibaca Mbak. Ikutan baca Quran juga enggak? Aku tanya gitu. Enggak Kak, tiap hari nggak pernah telat sholawat, aku baca terus, alhamdulillah. Ikut baca Kak, dan aku juga baca Al-Quran sendiri untuk menghatamkan. Jadi Mbak Farida ini ikut ngaji bareng di grup dan ikut dan baca Quran juga pribadi untuk menghatamkan ya. Aku tanya lagi, masih 4.444 Mbak sholawat Jibril ya. Baca waqiah setelah sholat subuh 3 kali dan sholat isya 3 kali. Nggak hitung Kak, yang selalu aku hitung cuma setelah isya 400 kali. Sajaratun nukut, kalau yang iya sama Kak Sajaratun nukut juga. Baca Qurannya jangan sampai ditinggal ya Mbak, itu salah satu pemenang rezeki juga. Seperti waqiahnya juga minimal sehari 1 kali. Ya Allah, benar-benar bersyukur aku Kak, nggak disangka-sangka sampai aku meneteskan air mata. Insya Allah selalu istiqomah Kak. Nah itu tadi dia pengalaman dari Mbak Farida. Masya Allah ya teman-teman, dapat orderan 19 juta. Dan orderan dari pabrik tempat Mbak Farida kerja cukup banyak. Dan teman-teman masih ingat kan di cerita di awal, kalau Mbak Farida itu benar-benar gak punya uang, buat beli beras juga gak ada uang, buat beli bensin pun gak ada, sampai Mbak Farida ngungsi tinggal di rumah orang tuanya. Setiap hari mau pergi kerja minta bensin sama orang tua. Sedih sih ya teman-teman ya. Kita sebagai anak harusnya bisa ngasih orang tua, malah nyusahin kan gitu. Tapi mau gimana lagi, keadaannya memang seperti itu ujian. Dan alhamdulillah orang tua itu gak pernah pamrih teman-teman. Ketika anaknya susah, dia akan selalu menolong. Dia akan terus berusaha menolong walaupun mungkin dirinya sendiri susah. Itu namanya orang tua. Ya, jadi kalau misalnya nih teman-teman punya utang nih, bingung mau bayarnya gimana lagi, udah terlalu banyak utangnya, udah pusing. Stop utang. Jangan pernah nambah utang untuk nutup utang lainnya, jangan. Ketika teman-teman menambah utang, itu masalah nggak akan pernah selesai, malah tambah masalahnya. Kalau memang ada yang mau ngutangin, ada yang mau minjemin tapi dari kerabat, saudara, tanpa riba, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya minjemnya pakai bunga, riba, jangan teman-teman, karena akan menambah masalah buat kita ya. Dan untuk yang sudah terlanjur riba, misalnya udah terlanjur kredit, misalnya kredit rumah, kredit barang, ya mau gimana lagi, bismillah, minta sama Allah untuk dibantu diselesaikan gitu teman-teman. Nah kemudian pada saat nggak punya uang, benar-benar susah, Mbak Farida minta tolong sama orang tuanya, minta bensin sama orang tuanya. Kemudian alhamdulillah pada akhirnya Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Dapat orderan 100 kardus parcel yang isinya kue kering yang Mbak Farida jual dengan nilai totalnya 19 juta rupiah. Masya Allah banget teman-teman. Apa yang Mbak Farida lakuin? Pertama, baca sholawat. Baca sholawat yang selalu dihitung itu 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau biasa disebut sajaratun nukut 400 kali setiap habis isya. Itu kita jadi seperti punya pohon uang. Jadi uang kita tuh nggak habis-habis gitu, ada aja rezeki. Nah kemudian untuk hari-hari biasa baca tapi nggak dihitung. Dan sempat Mbak Farida juga dulu sempat nanya sama aku, gimana sholawat pakai tasbih itu diomongin sama teman-teman di tempat kerjanya. Dan saran aku memang waktu itu kalau memang nggak bisa kalau memang nggak bisa
baca sholawat pada saat bekerja, ya nggak usah baca sholawat gitu, atau nggak usah pakai tasbih, nggak usah dihitung. Yang penting kita tetap baca, hati kita tetap ingat sama Allah, tetap baca sholawat seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian selain itu Mbak Farida juga baca Quran, ikutan ngaji bareng di grup, kemudian menghatamkan juga sendiri, sedikit demi sedikit dibaca Qurannya. Dan kemudian Mbak Farida baca surat Waqiah 3 kali habis subuh, 3 kali habis isya. Itu rutin deh teman-teman. Deketin Quran, baca Quran, rutin deh teman-teman. Banyakin baca Quran, rutin setiap hari. Minim-minim Waqiah sehari 1 kali, kalau bisa 2 kali pagi dan sore. Kemudian baca Quran. Kenapa bisa rezeki kita lancar dengan baca Quran? Begini loh teman-teman, dengan kita membaca Quran, pahala kita tuh berlipat-lipat kan. Karena 1 huruf di dalam Al-Quran itu pahalanya 10. Gimana kalau kita baca 10 ayat, 100 ayat, selebar, 2 lembar, 1 juz, itu pahalanya ngalir terus. Dan ketika pahala kita ngalir, amal kita banyak, kita dekat dengan Allah, dan kita mendapatkan keberkahan lainnya dari kita membaca Quran, dari kita membaca sholawat seperti itu. Dan Allah pun senang dengan hambanya yang banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan amal ibadah, makanya dia punya doa dikabul, jadi kabul doanya. Sementara orang yang jauh dari Allah gitu kan, tapi kebanyakan mengeluh, kepengen hidup enak, kepengen masalahnya selesai, tapi dia malas berusaha, malah banyak berbuat dosa. Ya gimana, Allah juga nggak akan mengabulkan doanya, ya kan teman-teman. Kecuali kalau orang-orang yang sudah di luar batas. Ada kan ya orang-orang yang sholat enggak, puasa enggak, ibadah enggak, berbuat maksiat terus, tapi rezekinya lancar, tapi rezekinya selalu banyak. Nah itu beda lagi. Itu adalah orang-orang yang sama Allah udah dicuekin, udah bodo amat, tuh dikasih semuanya, tapi dia nggak bisa merasakan kenikmatan dekat sama Allah itu. Nah enak ya teman-teman ya dengar cerita yang menyenangkan, dapat orderan 19 juta, dapat laris dagangannya gitu, enak ya dengarnya ya. Tapi kita jangan cuma lihat enaknya aja. Mbak Farida udah ngalamin masa-masa sulit, masa-masa nggak punya uang, masa-masa nggak punya beras, masa-masa nggak bisa beli bensin, masa-masa dimana dia pusing sama hutang-hutangnya, itu udah ngerasain. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngerasain dahsyatnya bersolawat dekat sama Allah, harus juga mau ngerasain susahnya, prosesnya. Jangan baru baca sholawat sekarang mau langsung dapet keberkahannya, kedahsyatannya, keajaibannya besok. Nggak bisa kayak gitu, kita harus sabar. Nah kemudian ada juga teman-teman yang, Mbak saya udah sholawat 1 tahun, saya udah sholawat terus, saya udah tahajud, saya udah sedekah, saya udah berbuat baik, banyak banget sholawat aja sampai 15.000 sehari, tapi kenapa doa saya belum diijabah? Saya putus asa Mbak, kenapa saya masih begini? Nah gini teman-teman, kapan sih doa kita dikabulkan sama Allah? Doa kita dikabulkan sama Allah adalah ketika kita sudah pasrah, udah nggak lagi mikirin solusi. Ibadah kita udah bukan lagi karena ingin menyelesaikan masalah. Ibadah kita bukan lagi karena ingin dunia, tapi ibadah kita benar-benar hanya untuk Allah. Terserah Allah mau ngabulin apa enggak, mau apapun itu jalanin. Contoh, kita punya hutang nih, banyak banget, pusing ditagih sana sini. Kita berdoa sama Allah, sholawat sampai 15.000 sehari, baca Quran sampai 10 juz 1 hari. Udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gak dikabul-kabul sama Allah. Pusing kita, kenapa Allah belum ngabulin nih? 1, kita belum pasrah. Ketika kita belum pasrah, Allah gak akan mengabulkan doa itu. Kita masih tujuannya lunas utang, kita masih tujuannya dapat uang untuk melunasi utang. Misalnya utangnya 100 juta, kita deketin Allah masih fokus, pokoknya harus dapat 100 juta, pokoknya harus dapat 100 juta untuk melunasi utang. Selama kita masih seperti itu,
Doa itu nggak akan dikabulkan sama Allah, teman-teman. Allah pasti mengabulkan doa kita, tapi Allah nunggu kita sampai pasrah dulu, sampai hati kita nih buat Allah dulu, sampai kita tuh, oh iya, terserah Allah deh. Kalau Allah ngabulin doa saya, alhamdulillah. Nggak dikabulkan juga nggak apa-apa. Saya dilunasin utangnya hari ini, alhamdulillah. Nggak dilunasin juga nggak apa-apa. Yang penting saya baca sholawat. Yang penting saya baca Quran. Terserah Allah. Allah yang tahu. Hak Allah. Mau ngabulin doa kita kapan itu haknya Allah. Jangan sekali-kali kita protes. Jangan sekali-kali kita ngambek sama Allah. Aneh kita ngambek sama Allah, lucu. Yang bisa ngabulin Allah. Kok kita ngambek, kok kita marah, kok kita protes. Mbak, tapi utang saya harus dibayar sore ini juga. Udah mepet, Mbak. Kalau saya nggak bayar, saya bisa diusir. Kalau saya nggak bayar, saya dibikin malu. Kalau saya nggak bayar, saya bakalan diapa-apain. Biarin. Gak apa-apa, itu resiko kita berhutang. Salah sendiri kenapa kita ngutang, kan gitu. Kalau kita mau ngutang, kita juga mau ambil resiko. Kalau saat kita nggak bisa bayar, kita kena masalah tuh. Gak apa-apa. Yang penting kita mohon ampunan Allah. Minta ampun dulu, ya Allah, ampuni saya. Sebab saya banyak dosa, saya jadi punya banyak hutang. Ampuni saya ya Allah, sebab saya banyak dosa, saya jadi banyak masalah. Seperti itu, teman-teman. Minta ampun sama Allah. Fokus minta ampun. Sore ini ditagih, ya. Sore teman-teman ditagih utang sama rentenir misalnya. Masih ada waktu kan? Ini masih pagi, masih ada waktu sampai sore. Baca sholawat, kejar dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus selipin baca Quran terus sampai sore. Kita lihat tuh sore gimana. Mungkin kita tiba-tiba dapat rezeki untuk bayar. Mungkin kita nggak ada jadi bayar karena orangnya tiba-tiba nggak jadi nagih. Dan mungkin kemungkinan lain itu selalu ada. Tapi pengabulan doa itu berdasarkan diri kita, hati kita. Hati kita udah untuk Allah belum? Kalau hati kita udah untuk Allah, udah pasrah, insya Allah doa-doa kita pasti dikabulkan sama Allah. Gitu, teman-teman. Contoh lagi, aku ya, waktu itu aku punya hutang sama ayahku, teman-teman, 6 juta, masih ingat teman-teman ya? Aku punya utang 6 juta. Bayarnya nanti, tunggu cukup. Berharap Allah kasih 6 juta, udah baca sholawat panjang sampai encok, gak juga aku dapat. Karena waktu itu tujuan aku 6 juta itu. Salah tujuanku. Dan kemudian ketika aku pasrah, terserah Allah deh. Allah kasih pertolongan, Allah bayarin utang hamba apa enggak, terserah. Allah tolong, Allah bayarin, tapi 1 juta dulu. Kemudian Allah tolong lagi, aku bisa bayar 2,5 juta lagi. Sampai pada akhirnya hutang aku tinggal 2 juta lagi sama ayahku. Seperti itu, teman-teman. Dan hati ini rasanya plong, tenang. Terserah Allah, kapan Allah mau ngabulinnya, pokoknya terserah Allah. Kemudian dengan masalahku sendiri, aku punya masalah, teman-teman. Berdoa setiap hari, berdoa setiap waktu. Kemudian baca sholawat, gak mau putus. Sampai pada akhirnya sholawat itu udah gak lagi minta tujuan untuk menyelesaikan masalah itu, cuma minta terserah Allah. Pokoknya aku mau sholawat. Pokoknya gak mau lewat dari pokoknya gak mau sampai gak nyampe 1000 setiap hari. Aku harus biasain diriku baca 1000 sholawat setiap hari. Kemudian hati ini tenang, teman-teman. Kemudian aku pasrah, dan ketika pasrah, sedikit demi sedikit Allah selesaikan masalah aku. Gitu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah, ayo teman-teman, jangan putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah ya. Harus yakin sama Allah, harus pasrah dulu. Sholawat kepengen dunia boleh nggak? Boleh. Tapi baca dulu niat awalnya kepengen bayar utang, kepengen lunas utang, baca dulu sholawat. Nanti setelah teman-teman baca, lembut nih hatinya nih,
lama-lama kita malu. Kalau kita baca sholawat pengen utangnya lunas, lama-lama hati kita jadi malu, jadi lembut, jadi pasrah. Dan ketika pasrah itu sudah datang dalam diri kita, siap-siap teman-teman masalahnya diselesaikan sama Allah. Sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Di-share ya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.